Kabupaten Klungkung merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Bali. Dalam segi pariwisata, Kabupaten Klungkung memiliki beberapa objek pariwisata seperti Kertagosa, Monumen Puputan Klungkung, Desa Kamasan, Nusa Penida dan banyak yang lainnya. Begitu pula dalam segi kuliner, Kabupaten Klungkung dijuluki sebagai kota serombotan, yaitu makanan khas Klungkung. Prosesku tadi yang ditanya dari tadi tugas kantor kebudayaan, dinas kebudayaan, hanya tentang asal muasal atau sejarah dan tentang makanan suguhan yang namanya serombotan. Menurut saya, kapan tahunnya, siapa menciptakan, rasanya itu susah, sulit akan dilacak dari siapa. Tapi saya tahu tentang serombotan dari seringnya perbincangan dua orang tua. Yang pertama itu adalah Nyi Jero Saren. Dia seorang penari dan dayang, putri seorang raja di Kerajaan Menguni. Dan yang kedua, anak agung istri Ratu Jublen yang juga seorang dayang di Puri Kerajaan Jungkung, asalnya dari Puri Jero Gunung. Nah, waktu kecil saya sering sekali mendengar perbincangan dua orang tua ini dan selalu membangga-banggakan serombotan. Kalau tidak mendapat serombotan, rasanya apa yang dimakan itu merasa tidak lengkap. Nah, Jero Saren mengatakan bahwa setiap ada event-event tertentu di Kerajaan Klungkung, terutama kepada tamu-tamu kerajaan yang datang, pasti menyuguhkan serombotan itu. Karena menurutnya pengalamannya pada waktu dia masih di Mengumi, tidak ada suguhan selengkap itu yang namanya serombotan. Sayur sih ada, tetapi tidak selengkap seperti apa yang disuguhkan, apa yang dia lihat di Puri Klungkung itu. Ya, ini sering sekali diperbincangkan oleh dua orang tua itu. Bahkan Nyi Jero Saren itu sangat mania. Saya pun waktu kecil merasakan, karena akhirnya Nyi Jero Saren itu menjadi nenek saya. Karena memang dia dikawini oleh satu datuk itu. Sering saya waktu kecil disuguhkan serombotan. Nah, memang enak, itu lengkap sekali serombotan itu. Bahkan saya sampai sekarang merasakan, kalau saya merasa perut saya terganggu begitu, sulit BAB, pasti bisa mencari serombotan. Setelah ngambil serombotan itu, mungkin makanannya sangat seimbang, sangat beracan, sehingga gangguan BAB juga hilang. Nah, itu yang saya tahu dari penuturan dua orang tua itu. Karena untuk seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa Nyi Jero Saren sebagai seorang dayang dari Kerajaan Menguni itu akhirnya menjadi dinikahi oleh datuk saya dan itu menjadi saya. Makanya saya akrab juga dengan, pada waktu saya kecil, akrab dengan suguhan itu karena dia sangat mania dari serombotan. Apa setiap bentang acara, ada acara di Puri, serombot itu selalu hadir dalam makanan khas Klungkung? Pasti, selalu ada. pasti, apalagi tamu-tamu kerajaan begitu, raja-raja lain datang, termasuk tamu-tamu dari saudagar Cina, orang-orang asing, pasti itu serombotan itu ada. Perkumpulan sayuran-sayuran dari segala macam sayuran itu, kenapa kok dinamakan serombotan, terutama di Klungkung ini? Ya. Serombotan konotasinya apa yang biasa diketahui oleh masyarakat, serombotan kan macam-macam, berjenis-jenis itu kan, itu yang dimaksud karena memang itu ragamnya banyak sekali. Karena bermacam Ada kacang-kacangan, ada daun-daunan, sayur-sayuran begitu, makanya dinamakan serombotan. Klungkung itu adalah ciri khasnya itu, Klungkung itu ikonnya serombotan. Kenapa kok ini yang dijadikan ikon untuk serombotan? Ya, itu juga Haji dapatkan dan penjelasannya dari dua orang tua itu. Kadang-kadang dua orang tua ini karena dia dayang, kan sering mengikuti perjalanan raja, itu ke kerajaan lain. Nah, menginap barang 2 hari atau sehari. Sedangkan di tempat-tempatnya seperti Bangli, Terbianya, tidak ada itu. Rasanya ya? Bukan serombotan semacam itu tidak ada.
Hanya di Klungkung yang ada. lengkap. Ya lengkap begitu. Kalau di kerajaan lain pengalamannya penutunan Agung Jatuh juga itu yang sering mengikuti perjalanan di kerajaan itu suguhan yang semacam itu seromor tidak ada di tempat lain. Pernah ke Badung, pernah ke Bangli, ke Karangasem, tidak ada. Mungkin dalam perkembangannya Saat itu, saat itu tidak ada. dan kalau sekarang sudah Di mana-mana zaman, ada. sekarang semua kabupaten pasti ada, Pasti mungkin ada. rasa yang beda Ah. dengan rasa ciri khas rasa itu beda, nggak bisa kabupaten yang lain mengikuti dengan rasa Rasa yang yang khas. Surabaya.
belah kelapa untuk dicari dagingnya. Setelah itu bakar daging kelapa. Lalu parut daging kelapa tadi. Setelah itu parutan kelapa tadi dikukus. Tahap kedua yaitu membuat sambal untuk dicampur ke parutan kelapa tadi. Panggang lombok besar. Lalu diulek dengan campuran bahan lainnya seperti cabai kecil, kencur, bawang putih, laos dan terasi. Setelah diulek, campur sambal dengan parutan kelapa dan beginilah hasilnya. Tahap selanjutnya yaitu membuat sambal kaples serombotan. Pertama, rebus cabai. Setelah itu ulek cabai dengan tambahan kacang tanah goreng, terasi, garam dan tambahkan air secukupnya. Setelah itu, hasil ulekan tadi direbus dengan tambahan air dan kacang ulek. Beginilah hasilnya. Selanjutnya yaitu merebus sayur. Yang pertama kita potong kacang panjang lalu bersihkan. Setelah itu rebus di air mendidih. Setelah matang, angkat kacang panjang dan tiriskan lalu disajikan. Lalu potong sayur berikutnya yaitu buncis. Cuci bersih buncis lalu rebus di air mendidih. Setelah beberapa menit, angkat dan tiriskan sayur buncis lalu disajikan. Sayur selanjutnya yaitu sayur kangkung dan bayam. Rebus kangkung dan bayam di air mendidih. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Lalu sayur kangkung dan bayam tersebut disisip. Setelah disisip, sayur tadi dibersihkan untuk selanjutnya diperas.
Sayur kangkung dan bayam tadi selanjutnya dipotong dan disajikan. Sayur selanjutnya yaitu tauge. Rebus tauge di air mendidih. Setelah tauge matang, ditiriskan dan siap disajikan. tidak bosen setiap hari Bu mesti makan nasi rombol kan? Karena kan bukan serobotan aja, ada dari barinya, ada mie, ada apa, kadang esnya juga enak. Tapi yang memang ciri khasnya di sini. Mungkin mengenai rasa mungkin Bu ya, bagaimana rasanya Bu kalau mungkin Ibu makan serobot sini, mungkin pernah Ibu makan serobot di Denpasar atau di lain kabupaten sini, mungkin rasanya mungkin